Teman, merinding kali ini perdebatan tim apologet Ibu Sofiatul Pak Bobom dan Lina Wijaya mengeruqyah muslim di room ini sampai mereka terkaget-kaget tercengang-cengang ketika ayat kitab suci mereka dibukakan dan mereka malah panas tidak terima. Teman-teman, seperti apa videonya? Mari kita simak ya, tonton sampai habis. Terima kasih. Lagi dong, tadi ada nama Muhammad di tiang apaan tuh? Muhammad kok namanya ada di tiang jemuran? Aduh, Tuhan Yesus ampunilah kami Tuhan. Dari tadi. Lanjut. Kenapa nama Muhammad ada di tiang jemuran? Aduh, leker sekali lagi itu Pak nama Muhammad. Bom. Itu nama Muhammad ngapain? Mbak, yang jemuran. Cookies nakal. Yang jemuran gimana, Mbak? Sekilo berapa Pak Bom? Nama Muhammad gimana? Murah. Bentar dulu, jam dulu Mbak aja. Ini tadi ada yang bilang yang jemuran gimana tadi? Nama Muhammad ada di tiang jemuran. Gimana tadi aku bilang? Coba ulangi. Nama Muhammad ada di tiang Jemuran. Ada tadi saya mengatakan yang jemuran begitu. Kamu tadi sebut tiang dari Tiang tadi apaan? kamu loh yang awalnya bilang Tiang Mbak, listrik. Mbak, Tiang listrik. Tiang apaan? Mbak, makanya kupingnya dipakai, Mbak. Kupingnya Loh, dipakai, kita jangan sudah pakai dianggurin. kuping. Kamu Kamu nggak yang lihat saya ngomong baru tiang masuk? dari tadi. Saya cuma dengernya tiang antara dua, tiang jemuran apa tiang listrik. Kalau baru masuk nggak usah naik-naik. Yang Sofi. Suka-suka Pak Bom. Emangnya Pak Bom itu Tuhan di sini, enak aja. Lu siapa? Gimana? Pak Bom Tuhan Gimana? di sini Tuhan? sebelumnya. Habis, Om. Iya. Coba tadi tiang jemuran, coba ulangi. Gimana tadi Bang Bom Tuhan gitu ya? Iya, saya jadi penguasa di sini. Saya penguasa di sini. Oh, boleh kalau penguasa. Iya, Ya, saya Tuhan. Beda, Tuhan beda itu agama penguasa. baru lagi itu. Semua raja-raja di Jawa itu bergelar Tuhan. Kamu nggak tahu itu? Beli Kamu apa? nggak tahu bahasa Sanskerta? Kamu tahu prasasti Laguna, prasasti Tembaga Laguna nggak? Kamu tahu prasasti Pagaruyung? Nggak tahu? Semua raja-raja di Jawa itu bergelar Tuhanku. Karena arti kata Tuhan artinya penguasa. Bahkan Mbak, itu Mbak, pemimpin para Mbak, bisa buruh. baca nggak sih? Saya tanya. Bisa baca nggak sih? Pemimpin para buruh. Tuhan sama Tuhan itu berbeda. Pemimpin. Tuhan sama Tuhan itu berbeda. Bisa baca kan? Tuhan sama Tuhan itu sama. Kamu mau buktinya? Tuhan sama Tuhan itu berbeda, Mbak. Tuhan sama Tuhan itu hanya dibedakan tahun 1733 oleh Artinya berbeda. Enggak, sama. Artinya penguasa atau pemilik. Saya bisa tunjukkan di dalam Quranmu bahwa Potifar dan Firaun itu disebut juga Rob atau Tuhan. Mau bukti? Kamu punya Quran di situ? Kamu bisa buka Quranmu? Mau bukti? Hah? Kamu mau tantang saya? Kalau kata Tuhan atau Tuhan itu beda, ya. Kalau kata Tuhan atau Tuhan itu beda, maka saya akan buka kamera, saya akan mualaf di depan Pak Bom. Mau bukti? Kamu punya Quran di situ? Kamu bisa buka Quranmu? Kamu buka surah 3 ayat 47. Kamu buka surah 3 ayat 47. Kamu buka surah 12 ayat 23. Kamu buka Bentar surah Bu, saya catat dulu Bu. Jangan ngoceh, Mbak. Saya lagi jualan. Karena kebodohan kamulah kamu tidak belajar tata bahasa. Ya, karena Bu, saya kebodohan catat dulu, kamulah Bu. kamu tidak tahu bahwa Surat berapa Bu? Al-Quran berapa Bu? Surah 3 ayat 47. Oke, 347 dan surat berapa Bu? Surah 12 ayat 23. 1223. Oke. 1241. 1242. 1250. Ini tentang Tuhan dan Rob ya, Ya. Di surah 12 ayat 23 itu Potifar disebut Rob atau Tuhan di situ. Karena Potifar itu penguasa. Di surah 12 ayat 41, 42 dan 50a itu Firaun disebut Rob. Terutama di ayat 50 Pak, ada dua kata Rob, ada dua kata Tuhan di situ. Yang atas surah 12 surah Yusuf ayat 50. Yang atas diterjemahkan Kemenak sebagai Tuhan, yang bawah diterjemahkan Kemenak sebagai Tuhan. Tapi kata-katanya sama, yaitu Rob. Karena Firaun adalah penguasa Mesir, sedangkan Allah di situ menurut mereka adalah penguasa dua alam, yaitu alam manusia dan alam jin atau Robil Alamin. Begitu juga, bukankah begitu juga di dalam Alkitab kita, Pak? Semuanya menggunakan kata Kyrios, baik untuk Allah, baik untuk Yesus, baik untuk kita, manusia, baik untuk pemilik kebun anggur, baik untuk tuan rumah, semuanya menggunakan kata Kyrios. Dan Yesus disebut Kyriosnya para Kyrion, artinya Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah Yesus. Makasih Pak XS. Ya. EXT. Oh, thank you. Gue baru masuk, baru ngomong. Ya sudah dapat semprotan koin dari Semprotan.
Kalian nggak ngerti? Saya bom. Bahkan Pak Bobo di prasasti Jawa ya, saya bisa tunjukkan teman-teman ya. Di prasasti Pagayuning dan prasasti Laguna Chopper, itu Raja Aditya Warman itu bergelar Tuhanku Janaka Aditya Warman. Dan mertuanya namanya Tuhanku Perpatih. Bahkan pemimpin kaum buruh itu di bahasa Jawa Sanskerta pada abad ke-12 dan abad ke-13 itu disebut dengan Tuhanku Watak Buruh, artinya pemimpin para buruh. Baru pada tahun 1733 Melchior Ledecker membedakan kata Tuan dan Tuhan, di mana Tuhan digunakan untuk pencipta, sedangkan Tuan itu untuk manusia biasa. Allahu Akbar, saya kasih standby di bawah dulu ya, bro ya. Saya kasih naik Islam dulu ya. Gantian ya, nggak apa-apa ya. Siap. Lanjut aja. Santai aja, standby aja ya. Nanti gantian ya. Nggak apa-apa. Kalau nggak tahu. Salam. Emang Allahu Akbar bukan Islam kah? Bukan. Oh, Dia murtadin. salam murtadin. Iya. Ini Iya. kita kasih naik Islam dulu. Bantu ini yang nama keponakan yang bingung-bingung ini. Zainuri. Makanya belajar ya, teman-teman yang Islam itu harusnya belajar, teman-teman. Ya. Zainuri. Ya. Tadi ngomong ayat berapa sih? Berapa tadi? Zainuri, ada mau bantu keponakan kah? Bang Wahyudin Mus. Ya, enggak, tadi saya dengar kata Tuhan dan Tuhan itu disamakan. Sama Sementara Pak. dari mana samanya Tuhan dan Tuhan? Saya tanya sama Bapak, kata Tuhan dan Tuhan itu baru dibedakan bahwa Tuhan itu untuk pencipta dan Tuhan itu untuk manusia tahun berapa? Bapak tahu nggak sejarahnya? Sejarah berarti dalam kitab Injil itu tak ada Tuhan, berarti Tuhan semua. Bukan, sama Pak. Yuk. Bahasa Bapak Yuk. pernah dengar bahasa Inggris Lord? Pernah dengar bahasa Jawa Gusti? Enggak bisa sih kalau ya kamu juga diam. Kamu kalau dijelaskan Iya, saya dengar. Makanya saya dengar. Dan belajar. Enggak ada yang motong loh. Saya Aku kasih dulu tahu kamu ya. satu. Di dalam Quranmu kata Tuhan terus. Tuhan itu sama. Jangan Pak, suruh mute Pak. Saya nggak suka ada orang kayak begini. Di dalam Al-Quran gimana? Ini saya megang kitab ini. Saya nggak Di mana suka- saya tadi? nggak suka kalau saya lagi Ayat ngomong. berapa? Surah berapa tadi? Ya diam dulu. Antri pelan-pelan ya. Saya tidak akan bicara selama kamu buka mute. Dan selagi saya bicara, kamu buka mute. Maka pilihannya ada dua. Kamu yang turun atau saya yang turun. Saya kasih kamu pilihan. Selama saya menjelaskan, kalau kamu berani buka mute kamu, maka saya kasih Pak Bomom dua pilihan. Saya yang turun atau kamu yang turun. Biar Pak Bomom yang pilih. Saya yang penguasa di sini. Saya yang Tuhannya ya. Kalau Ya, orang silakan, Bu bodoh, Sophie. orang Silakan. bodoh dengarkan supaya kamu bisa belajar, ngerti? Kalau kamu pintar kamu ngajar, tapi kalau kamu bodoh kamu dengarkan dan kamu belajar. Jangan pernah kamu buka mulut selagi saya bicara, ngerti kamu? Lanjut Bu, Dua orang lanjut. muslim ini, awas ya. Kalau sampai saya tengah bicara dan saya belum selesai bicara kamu buka mute, maka saya kasih Turun kamu aja. pilihan. Saya Ya, yang turun, turun aja. kamu yang turun. Ya, jangan pernah kamu nyela kalau saya lagi bicara. Dengar ya. Tuh. Lanjut Bu, lanjut. Kalian selalu bertanya, kenapa di dalam Alkitab LAI itu kata Kyrios diterjemahkan sebagai Tuan dan Tuhan? Yang membedakan Tuan dan Tuhan, Tuhan dikenakan untuk yang ilahi, Tuhan dikenakan untuk manusia, itu hanya dalam bahasa Indonesia. Saya kasih tahu kamu. Dalam bahasa Arab, Tuan dan Tuhan itu kata yang sama, yaitu kata Rob. Kata Rob ini, ya, itu merupakan juga persamaan kata Lord di dalam bahasa Inggris atau Gusti dalam bahasa Jawa. Kata Gusti itu bisa dikenakan untuk Gusti Allah, untuk pencipta, maupun untuk Gusti Pangeran Diponegoro untuk manusia. Jadi dua kata ini, Gusti kata yang sama, Lord, ya, itu bisa digunakan untuk Lord God yang ilahi, maupun untuk Lord Charles, Pangeran Kerajaan Inggris. Betul nggak Pak Bom? Ya, benar. Kata Baik, Tuhan ini dan Tuhan itu hanya dibedakan dalam bahasa Indonesia supaya kamu bisa ngerti konteksnya. Di dalam bahasa Arab, saya langsung masuk ke Quranmu. Di surah 3 ayat 47, di situ dikatakan Jibril datang kepada Maryam, roh ya, bukan Jibril sebenarnya. Roh yang datang kepada Maryam dalam rupa manusia laki-laki, Maryam menyebutnya Robku. Ngerti kamu? Di situ Jibril dalam rupa manusia disapa dengan sebutan Rob. Di surah 12 ayat 23, mengapa kemenakmu menerjemahkan sebagai Tuan? Walaupun kata yang sama Rob digunakan di situ. Karena di dalam surah 12 ayat 23 merujuk kepada Potifar. Ya, tuan daripada si Yusuf. Tapi kata yang sama yaitu Rob digunakan di situ. Di surah 12 ayat 41 dan 42, mengapa diterjemahkan sebagai tuan padahal kata Rob yang sama digunakan? Karena itu merujuk pada Firaun. Pak Bowo bisa buka surah 12 ayat 50, di situ ada dua kata Rob. Oke. Kalau Anda buka di Qurano.com atau Anda buka Al-Quran asli, ada dua kata Rob di situ di surah Yusuf ayat 50. Saya sudah mengatakan, selama saya belum saya bicara, Anda tidak boleh buka. Sebentar.
Oke Pak Bom, Pak, izin bentar saya ya. belum selesai. Pak Elben kita permisi, Bu Sofi, Pak Elben permisi. Boleh dilanjutkan, Pak. Oke, lanjut Bu, silakan Bu. Di surah 12 ayat 50, ada dua kata Rob di situ. Kemenakmu, ya, menerjemahkan yang atas sebagai Tuanmu. Yang bawah kata Rob yang sama, diterjemahkan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia lihat konteksnya di situ. Makanya Allahmu itu bergelar Robil Alamin. Begitu juga dengan Firaun. Oh iya, Rob. ada nih ya, Rabika sama Rob ini. Iya. Iya. Nah, kamu mesti ngerti, ketika Yesus itu diterjemahkan sebagai Tuhan di dalam Alkitab kita, karena konteksnya adalah penguasa surga dan bumi, Sama ya. sekaligus neraka. Di dalam Alkitab kita, pemilik kebun anggur, tuan rumah juga disebut Kyrios atau Tuan. Kenapa di Alkitab ayat diterjemahkan sebagai Tuan? Karena kekuasaannya hanya seputar rumahnya saja. Atau seputar pemilik kebun anggurnya saja. Raja di dalam Alkitab kita disebut Kyrios, penguasa. Kenapa disebut Tuan? Karena raja berkuasa hanya di daerahnya yang terbatas. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena Yesus berkata segala kuasa di surga, di bumi, dan di neraka, hanya di daerahnya yang terbatas. Diserahkan kepadaku. Siapa Yesus surga dan bumi? Hah? Karena Yesus berkata Kenapa feedback ya? penguasa Sudah, surga Bu. dan bumi, siapa? Pencipta kita. Ya, itu yang kalian mesti ngerti konteksnya. Ya, jadi jangan kalian muncungnya congornya lebih besar dibanding otakmu. Otakmu tuh harus lebih besar dibanding congormu, saya kasih tahu Anda. Jadi ketika kamu bersuara, itu kamu punya bobot. Jangan mulutmu besar, suaramu gede, tapi ketika kamu berkeluar-keluar congormu isinya gak ada nol. Otakmu lebih kecil daripada congormu. Ya, saya bisa tunjukkan Anda prasasti Pagaruyung yang ada di Sumatera. Prasasti Laguna Koper itu dalam bahasa Sanskerta kuno abad 12 dan abad 13. Bahwa raja-raja di Jawa itu disebut dengan Raja Kayu, disebut bergelar Tuhanku. Karena Tuhan itu tidak pernah berarti pencipta. Lalu siapa pencipta kita? Anda lihat di Wahyu 19 ayat 16. Yesus itu gelarnya raja di atas segala raja dan Kyriosnya para Kyrion atau Tuhan di atas segala Tuhan. Manusia itu Tuhan di bumi. Anda baca Kejadian 1 ayat 26. Manusia diberikan kuasa di bumi. Manusia itu Kyrios di bumi ini. Mbak. Betul nggak Pak Bom? Iya, betul Bu. Lalu pencipta kita apa? Pencipta kita disebut gelarnya apa? Kyriosnya para Kyrion, Tuhannya para Tuhan. Kalian nggak ngerti ini, gitu loh, ya. Makanya orang kalau bodoh itu dengar dan belajar. Jangan congormu lebih maju dibandingkan otakmu. Ngerti kamu? Ya. Sudah, aku sudah selesai. Apa yang mau kamu tanyakan? Iya, silakan Bu. Ya, silakan mau tanya, silakan. Silakan, Zainal mau tanggapi, silakan. Zainal. Tadi Mbak bilang kalau Yesus itu Tuhan dari segala Tuhan ya. Tuhan dari di atas para Tuhan gitu ya. Ya, Tuhannya para Tuhan. Tuhan dan Tuhan itu sama Pak. Di dalam Alkitab kita bahasa Asia itu Kyrios. Itu sama Pak. Kyrios, kata Kyrios yang sama. Ini dikenakan untuk pencipta kita yang Santai aja. Tuhan. Ntar dulu, maaf saya potong. Dikenakan Nadanya juga santai untuk aja. manusia. Gak ada bedanya Pak. Bedanya daerah kekuasaannya saja. Manusia di dalam Alkitab itu disebut Kyrios. Tuhan pencipta kita juga disebut Kyrios. Sama Pak gelarnya. Bedanya daerah kekuasaannya. Manusia itu daerah kekuasaannya di bumi. Manusia itu Tuhan di bumi ini. Sedangkan pencipta kita, itu Tuhan di atas segala Tuhan. Dia berkuasa di bumi maupun di surga. Nah karena Yesus berkata segala kuasa diberikan Amin. baik di surga, di bumi maupun di kerajaan maut, maka dia disebut Tuhan segala Tuhan. Iblis itu disebut Tuhannya kerajaan maut Pak. Dia penguasa kerajaan angkasa atau penguasa kerajaan maut. Betul Pak Bobot? Efesus 2 ayat 1. Iya, Efesus 2 ayat 2. Maaf saya potong. Terus kalau yang Roh Kudus lah, Roh Bapa lah, itu apaan lagi? Enggak. Kamu Apakah jelas itu dulu termasuk enggak Tuhan ini? kali ya? Kamu jelas dulu enggak? Tuhan itu artinya gelar jabatan. Kalau kamu membaca kata Tuhan atau Bukan, Roh, Pak. itu artinya pemilik, penguasa, orang yang ditinggikan atau orang yang dihormati. Kamu ngerti dulu enggak sampai Iya, sini? iya, saya ngerti. Nah, Yang sekarang saya mau kalian pertanyakan. muslim, kalian muslim jangan tanya lagi kenapa Yesus diberikan gelar Tuhan. Karena kekuasaannya meliputi surga dan bumi. Betul nggak Elia? Betul Bu, aku lagi foto. Lanjut. Di mana keilahian Yesus? Saya kasih tahu Anda. Keilahian Yesus itu karena dia sang firman yang satu di dalam diri Bapa, sehakikat dengan Bapa, Bapa hakikatnya Allah, maka Yesus juga hakikatnya Allah. Dia monogenes. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18. Dia disebut monogenes para patros atau monogenes huios. Satu hakikat dengan Bapa. Hakikatnya ilahi. Jadi Anda tuh harus bisa membedakan antara namanya Yesus, di hakikatnya dia punya dua hakikat, Allah dan manusia. Dia punya gelar jabatan, itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, Imam, Nabi, apalagi
Anak domba itu gelar-gelarnya Yesus. Immanuel itu Iya. gelar-gelarnya dia. Jadi Anda tuh harus bisa membedakan gelar, hakikat, dan nama. Ngerti kamu? Halo. Sedangkan di Quran kami tertera kalau dia menyatakan kalau dia bukan seorang Tuhan, Jangan dia hanyalah seorang disama-samakan, nabi. Pak. Quran Di mana? Di mana? Di Quran berapa? bagaikan langit dan bumi. Dicek surah Sama Maryam. ada. Quran dengan Alkitab itu bagaikan langit dan bumi. Jadi jangan pernah kamu samakan. Saya menjelaskan apa arti Tuhan dan apa arti Allah di dalam Alkitab kita. Jangan kamu samakan dengan Quranmu. Quranmu tidak sama dengan Alkitab kami. Nah, itu lagi saya pertanyakan itu. Dari dulu saya pertanyakan itu. Di pikiran saya itu masih bertanya-tanya. Kenapa dari dulu kitab-kitab Injil itu banyak yang bertambah-tambah, banyak ada inian baru, hukum baru, banyak yang hukum-hukum yang bertambah gitulah pokoknya. Itu mohon dijelaskan Mbak, biar saya tahu gitu. Saya mau pencerahan doang, bukan mau mendebat apakah ditambah ataukah gimana gitu. Mohon penjelasannya gitu. Soalnya kan itu kan firman Tuhan kan. Emang sekarang masih ada yang bisa nerima firman Tuhan kepada manusia. Makanya bisa ditambah-tambah gitu. Enggak, sebentar Pak Bom. Pak Bom Ya. ini keponakan dari tadi dia nanya terus udah bilang gantian yang lainnya deh. Kasih kesempatan yang lain. Karena dia agak Saya jawab. dari tadi. Mbak, dijawab dulu kamu jangan pertanyaan saya. ngatur-ngatur itu yang di bawah banyak nunggu. Biar aja. Teman-teman Mbak. dulu. Pertanyaan saya dijawab dulu. Tadi pertanyaan orang Mbak kan saya jawab. Dijawab dulu sama teman-teman kita ya yang tadi. Itu sangat saya pertanyakan itu dari apa dulu yang itu. kamu katakan ditambah? Yang Itu kamu saya- maksudkan hukum apa? Apa yang kamu bilang ditambah itu apa? Hukum apa? Coba dicek aja semua Kan nggak nyambung, kitab-kitab kan? Injil Anda, semua kitab-kitab Injilnya Ibu, coba diperiksa dari tahun-tahun kemarin gitu sampai yang sekarang apa? Ini ngomong apa sih ini orang? Karena juga sekolah. Kalau makanya kamu bahasa yang kita mengatakan ketahuan. ada dirubah, ada yang diganti, harusnya kamu yang Mbak, memaparkan kepada kami buktinya. Mbak, Bagian Mbak. mana yang dirubah dan diganti? Mbak, Jangan suruh Mbak. kami cek dong. Gini. Mbak, Kamu, saya akan sebentar saya tanya. Kamu mengatakan Injil kami itu ada yang ditambah. Kamu pernah baca Injil kita nggak? Kamu pernah baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak? saya Hah? tidak saya pernah Ya, membaca nggak tapi pernah tidak baca kok ke ngomong ditambah. riset itu, Kamu tapi jangan tidak tanya pernah gini ke loh, riset gini itu. loh. Saya pernah Kamu, membaca. sebentar. Kamu jangan menyimpulkan. Pertanyaan Tidak. kamu itu menyimpulkan sesuatu yang kamu tidak ketahui, bahkan kamu tidak pernah baca. Ini kan goblok. Betul nggak Pak Bom? Mbak, nggak dengar saya bilang ya tadi. Kan saya udah bilang tadi, Baca saya pernah udah, baca. tahu udah. Bisa ngomong Saya- dulu Pak gimana. Ciler, Mbak, Pak Ciler, Mbak, ketika Mbak, kita Mbak. bertanya dengan Islam, kita sudah menguasai materi yang akan kita tanyakan. Betul nggak Pak Ciler? Mbak, Artinya saya sudah membaca Mbak. Quran, saya sudah membaca hadismu, saya ngerti kitabmu. Baru saya tanya sama kau, lah kamu baca kitab kita nggak pernah kok kamu bilang kitab kita ditambah. Dari Hong Kong. saya sudah pernah baca kitab Injil, tapi tidak seriset itu. Ya tunjukkan Oh, di mana yang ditambah-tambah yang mana. Tunjukkan. Itu loh yang ditambah itu maksudnya dalam kurung itu di tulisannya nggak ada ditambah dalam kurung itu loh. Itu kitab siapa coba ayo. Kitabmu sendiri, Nah, itu kan Quran. Al-Quran. Kitabmu Nah, sendiri ayo. Quran dibaca dalam kurung kan? Kitab Kitabmu siapa sendiri suka dalam dibaca kurung dalam itu, ayo. ya nggak? Mbak, kalau Mbak bilang Alkitab ditambah gitu, coba cek Mbak dari zaman Bahola, dari Quranmu. zaman Saya tanya, Iya, saya dilihat tanya, aja. kenapa di dalam dari Quranmu Quran ditambah pertama di tambahkan dunia ayat? ini samakan dengan Kenapa di Quran dalam yang Quranmu? sekarang tidak ada Nggak, sama saya sekali tanya, perbedaan satu titik Kenapa pun. di dalam Quranmu ditambahin kata Nah. dalam kurung banyak banget? Mbak, Ayo lu. Ayo saya lu. saya Ayo, ayo, saya bilang ayo. dulu ya. Saya mau bilang dulu. Coba Mbak cek Quran yang pertama kali ada itu di museum kah atau di apakah? Nggak Quran ada, kamu nggak yang Orang ini pertama buta kali. atau apa-apa. Nggak ada. Mushafmu tertua itu tahun 100 sampai 150 setelah Muhammad mati. Nah, Kalau coba kamu punya samakan dengan Quran kitab yang asli, sadar. saya kasih tahu kamu ya. Kalau kamu punya Quran asli zaman Muhammad, saya buka kamera syahadat saya di depan Pak Bobom. Sama Gimana? saya cukur bulu ketek saya nih. Iya gimana? Saya punya Quran asli, saya sudah ngomong. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu punya Quran asli zaman Muhammad tulisan para sahabatmu. Oh, siang-siang saya buka gini kamera, bulu saya syahadat, keluar. saya cukur bulu ketek saya. Hah? Saya syahadat di depan Pak Bobom. Cabut aja pakai pinset, jangan dicukur. Mbak, kalau Mbaknya berakal, Mbak ini kan Quran yang sekarang itu kan sama aja sama yang dulu. Saya Nggak ada tanya, bedanya sama sekali. Quran aslinya di kamu kan pengklaim ini Quran asli tidak berubah jadi komanya suara-suaranya sekarang. Emang Kalau kamu bisa tunjukkan sama saya nih loh. Kamu bisa tunjukkan sama saya sekarang kamu punya Quran asli zaman Muhammad, saya sudah ngomong. Kalau kamu punya Quran asli zaman Muhammad, saya buka kamera, saya syahadat mualaf di depan Pak Bobom, saya cukur bulu ketek nah, saya. saya balikan juga. Kalau Mbak bisa tunjukkan kepada saya kitab Injil yang asli tanpa ada Loh, tambahan seperti kita sekarang. tidak pernah mengklaim bahwa kitab kami ini tidak mempunyai variasi teks, betul nggak Bu Lina? Betul. Itu mangeles ngerti. namanya Ibu. Mengerti manuskrip, Mbak,
Iya. Kami tuh orang Kristen nggak pernah mengklaim. Udahlah tidak ada ganti aja variasi kalau dia nggak teks. ngerti topik pembicaraan mutar mantir. Itu mah Kamu mbaknya udah ada ngeles itu. manuskrip yang mengklaim, saya kasih tahu kamu ya, yang mengklaim kamu punya Quran itu sama di seluruh dunia, sama sejak zaman Muhammad, tidak berubah. Itu kalian, kami nggak pernah mengklaim. Kami orang Kristen mengerti ada variasi-variasi teks di dalam manuskrip Alkitab kami. Variasi teks di dalam saya bisa tunjukkan satu-satu ayatnya. Ya, saya bisa tunjukkan satu-satu ayatnya, 400.000 varian teks di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Saya bisa tunjukin kamu satu persatu ayatnya. Kami nggak pernah mengklaim Alkitab kami tidak berubah titik komanya. Kami nggak pernah mengklaim. Yang kami klaim Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus sang firman Allah, dia dulu sekarang sama tidak pernah berubah. Karena bagi kami firman itu adalah Yesus itu sendiri, bukan Alkitab manuskrip kami ini. Orang saya tidak pernah mengklaim bahwa Alkitab kami ini tidak berubah titik komanya sejak zaman Yesus sampai sekarang. Enggak, kami nggak pernah mengklaim itu, betul nggak? Siapa namanya Pak Bom? Iya. Nggak pernah, kami ngerti ada variasi teks. Variasi teks itu ditulis dalam LI. Ini loh, yang ini ada di dalam manuskrip Codex Vaticanus Sinaiticus. Yang ini nggak ada, tapi ini ada di dalam papirus ini. Ini ada di dalam. Itu kami ngerti, Pak. Kami nggak pernah mengklaim itu. Yang mengklaim kan kalian. Kalian mengklaim sesuatu harus kalian buktikan contoh. Kalian mengklaim ya bahwa Quran itu tidak berubah titik komanya sejak zaman Muhammad. Saya sudah ngomong dari tadi. Kalau kamu bisa tunjukin sama saya Quran tulisan tangan Said bin Tabit zaman Muhammad yang tidak berubah dari Al-Fatihah sampai Anas titik komanya, saya buka kamera, saya mualaf, saya cukur bulu ketek saya, udah saya bilang. Mualaf, saya cukur bulu ketek saya, udah. Ya, kamu tunjukin sama saya, mana tulisan tangan Said bin Tabit dari Al-Fatihah sampai Anas yang tidak berubah titik komanya. Tunjukin sama saya, Pak. Ya, akan heboh seluruh Indonesia Raya, Sofia Al-Hayat, mualaf. Saya bisa menjadi wakilnya Doditan nih, wakil ketua mualaf Center Indonesia. Saya gini gitu para mualaf-mualaf, betul. Mbak, saya lagi jualan, saya nggak dengar apa-apa dari tadi. Kurang aja. Mubazir, aduh turunkanlah ganti. Sudah angel. Shalom Pak Bom, shalom. Ada aja kelakuan. Shalom semua. Iya, shalom. Ngoceh-ngoceh nggak ada. Gak susah lah, biar ini Pak Ciler aja deh, biar Pak Ciler aja udah. Saya pokoknya udah bilang ya, kalau ada yang bisa menunjukkan sama saya tulisan tangan Said bin Tabit dari Al-Fatihah sampai Anas tidak berubah titik komanya sama dengan Quranmu yang sekarang, saya buka kamera mualaf, saya cukur bulu ketek saya, sudah kasih tahu ya. Mubazir Bulu apa, Bu? Bulu apa, Bu? Bulu Keti. Saya akan menjadi wakil ketuanya Doditan, wakil ketua mualaf Center Indonesia. Saya akan ajari para mualaf-mualaf untuk doa penguat zakar. Dasar Bu Sofi. Karena Abu Sofi nggak mau diajarin doa itu. Kayaknya nggak keterima. Ya, langsung bersaudara dengan Riva dan Umi Dini tuh. Mican, jangan lupa Mican. Kalau kamu itu punya Quran asli ya, zaman Muhammad, original, kamu bisa buktikan sama saya, kamu tuh punya Quran asli. Ya, jangan yang di rumahmu itu, jangan yang di rumahmu tuh terbitnya pabrik leces, jangan yang di Quranmu itu apa, yang Quran yang pegang di itu, Ya, di situ. tambah nih bonus. Abad ke-7. Bu Sofi kan, Ibu Sofi kan mualaf, tambah Pak Wahyu kawin 4 langsung di depan. Pak Wahyu ngelabah. Banyak kompor ya di sini ya, banyak kompor. Kalau saya, Bu Sofi, kalau saya nggak usah jauh-jauh. Tunjukkan kepada kami Quran terbitan tahun 1920 aja. Kita bandingkan dengan yang ada sekarang. Tahun 1920 saja. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Saya Pak Wahyu Ilahi langsung 4 di depan kamera. Karena begini loh, kemarin selama berapa hari ya, mungkin hampir 1 minggu ya, saya itu sudah 1,5 tahun ini kan bertanya, sebutkan 3 perbuatan akhlak mulia Muhammad, baginda, yang melebihi Tuhan Yesus. 1,5 tahun gak ada yang bisa jawab. Jadi kemarin hadiahnya 1,5 juta saya berikan ke Faith, karena gak ada satupun muslim yang bisa jawab Pak Cilar. Dan sekarang Pak Cilar hadiahnya apa nih kalau bisa tunjukin Quran asli, coba Pak? Apa mau diajak jalan-jalan ke Israel untuk Iya, enggak. sama Israel? Saya kasih 10 juta aja, Bu. Quran 10 asli juta. tahun 1920. Bisa buat beli cilok berapa karung tuh. Iya, buka ya buat Ustadz apa namanya? Ustadz Micat Gladiator bisa mungkin. Bang Ciler, Bu Sofi nggak usah Quran lah, kasihan berat dia mencari Quran 1920. Iya, biarin. Ini kan Gak tanggal apa-apa, 25 biarin. Desember kan kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Kalau mereka mau menyamakan kan berarti mereka harus ikut merayakan. Kalau mereka tidak mau menyamakan, saya pertanyaannya cuma satu, tanggal berapa Isa alaihissalam dilahirkan? Isa alaihissalam, Dede Isa al-Masih, itu tuh lahirnya pada zaman Musa, Bu, di Quran. Dan kemungkinan itu lahirnya daerah Mesir di bawah pohon kurma. Nah, coba aja cari di Mesir yang... Saya tanya tanggalnya, kapan diperingatin? Nah, kalau yang mati di dalam kubur itu tidak bangkit-bangkit dirayakan, lalu Isa yang diangkat ke langit itu tanggal lahirnya kapan biar bisa dirayakan?
Dede Ica nggak pernah dirayain tanggalnya Dede Ica. Kasihan kan Dede Ica ya. Dede Ica itu kasihan loh Bu Sofi, dipensiunkan dari kalender loh 2024. Tanpa pesangon. Tanpa pesangon. Tanpa pesangon lagi. Ya, dari kalender ya. Tidak ada lagi kematian dan kenaikan Dede Ica Almacih ya. Aduh kacau. Tidak ada, tereliminasi Ini dia kan. kasihan. Tanpa pesangon loh Bu. Hancur. Teman-teman tolong tap layar ya. 88. Keponakan udah laku belum? Kasihan. Lagi jualan, ditinggal Bu Sofi ngomong panjang lebar ya. Ngulek tambel dia. Maaf ya, capek ya tadi ngejelasinnya. Maaf, saya nggak dengar tadi, maaf. Astagfirullahaladzim. Dia nggak tahu per menit casnya Bu Sofi itu berapa. Digratisin sama dia. Astagfirullahaladzim. Memang Mesir ini Rusak memang kan. Hancur. Mesir dan Arab Saudi ini 90% ini ya penghasil pohon kurma nih gue lihat ya. Jadi kemungkinan ini di daerah pohon kurma. Oh, di daerah dekat piramid Giza, teman-teman. Kayaknya daerah yang banyak pohon kurmanya tuh di Mesir. Itu kayaknya tuh si Dede Ica lahirnya di situ. Si Donitan kan mengatakan di manakah Dede Ica Almacih lahir? Di bawah pohon kurma katanya. Mbak, itu sama-sama. Orang tanya letak geografis teritorial di mana, dia jawab enak bawah pohon kurma. Kalau di KTP sekarang kita kan harusnya tempat lahirnya di mana? Itu kan misalnya di kota ya, di kota lah paling. Ya makanya orang tanya letak geografis. Misalnya lahirnya di Surabaya, di Brebes, di mana di kota lah ya. Kalau ini ada nggak KTP teman-teman yang lahir di mana? Di Ranjang gitu. Kira-kira ada nggak ya? Mbak, itu tanpa sadar Mbak udah mengolok-olok Tuhan Mbak sendiri loh. Oh, Tuhan saya bukan Ica Almacih. Tuhan saya bukan Dede Ica Almacih. Itu Dede Ica, bukan Tuhan. Nah, itu Dede Ica. Mbak, banyak pendeta yang menyamakan. Banyak pendeta yang menyamakan. Pendeta itu sudah insaf karena pemerintah pun sudah mengumumkan. Terserah dengan Nabi Isa itu sama. I don't care. Yang penting Tuhan Yesus saya bukan Dede Ica Almacih. Faktanya sama deh, Mbak. Apa kesamaannya? Apa kesamaannya? Coba. Bagaimana mungkin sama? Dede Ica aja lahirnya 1400 tahun sebelum Tuhan Yesus, kok bisa sama? Iya. Gimana itu kesamaannya? Itu gara-gara membahas Dede Ica dengan Tuhan Yesus sama atau tidak? Itu Donitan minum bolak-balik loh. Nervous dia, nervous. Berarti Dehidrasi dia. Dehidrasi. ini saya mau nanya Mbak. Saya mau nanya Mbak. Diketawain dunia Doni. Kitabnya Dede Ica itu saya beli 100 juta tolong ya. Saya pesen langsung. 100 juta. Mbak layar internet. Barang siapa yang bisa menunjukkan sama saya kitab yang diberikan kepada Dede Ica ketika Dede Ica masih bayi, dia udah bisa ngomong, dan Dede Ica diberikan kitab. Barang siapa yang bisa menunjukkan kitab yang diberikan kepada Dede Ica, maka selain saya mualaf, saya jaminkan rumah saya kasih Anda 1 miliar, ya. Oh, gede duitnya itu. Kalah saya 100 juta tadi kalah langsung dah. Aku hanya bisa kasih 10 juta, Bu Sofi 1 miliar loh. Ingin saya serahkanlah nyawa dan hidup saya. Jangan Bu Lina, jangan Mbak Lina. Jadi hidup kalian saya. Ini Elia lagi makan Kalau apa saya, ini? kalau saya enggak, Elia, saya tunjukkan ayam goreng nih, ayam goreng. Kalau saya enggak Pak Bombom, saya akan minum air lebih banyak daripada Donitan. Donitan kemarin cuma habis 7 botol, saya 9 botol. Saya minum. Air minum Cleo sekarang ya. Airnya 7 botol dan gelisah. Ini kenapa Dede Ica ini ya? Dede Ica. Ya, Islam mau naik, silakan Islam. Itu mbaknya tadi Yesus Saya itu minum lahir air kapan, kencing Mbak? tadi. Saya mau nanya dah. Tuhan Yesusnya Mbak itu lahirnya kapan, Mbak? Saya mau nanya dah. Kira tahun 6 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Nah, sebelum tahun tersebut, agama orang apa, Mbak? Tuhan Yesus kemana, Mbak? Alam diciptakan ini bagaimana, Mbak? Tuhan Yesus sudah ada. Yesus berkata, aku telah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Itu omongannya dia, perkataan dia. Ayat Dia sudah berapa? ada sejak sebelum dunia Di dijadikan. kitab mana, Mbak? Di kitab mana? Saya jujur. 8:58 Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 8 ayat 58. Gimana Pak Bambang? Yohanes Kurang 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Yesus sudah baca. ada sejak sebelum dunia dijadikan. Mbak, ntar dulu, saya mau riset dulu.
Yohanes Ya, baca 17 ayat 8. Minum lalu. 5 ayat 5. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada, kata Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus itu bahkan sudah mendahului Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata Tuhan Yesus itu sudah ada sejak sebelum dia ada. Ya. Terus Padahal secara manusia Yohanes Pembaptis itu lebih tua daripada Tuhan Yesus, tapi Yohanes berkata dia sudah ada sejak sebelum aku ada. Terus sebelum Yesus itu turun ke bumi, lambang kekristenan orang dahulu itu bagaimana, Mbak? Lu sebelum Yesus yang gak ada Kristen tuh goblik. Namanya Kristen itu artinya pengikut Tuhan Yesus. Aduh. Berarti agama baru, Mbak, kan ya? Tuhan tidak pernah membawa agama. Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Ya. Terus yang membuat Kristen Alkitab itu apa, tidak Mbak? pernah Siapa? berbicara tentang agama. Alkitab itu bicara tentang kerajaan, bukan agama. Makanya dia memberitakan Injil kerajaan surga, bukan agama. Iya, kenapa? Apa tadi? Lupa saya. Injil. Aduh. Mbaknya ngobrol mulu, saya nggak jadi ini. Udah dijelaskan bahwa Yesus nggak membawa agama. Alkitab kami tidak bercerita tentang agama, tapi tentang kerajaan surga. Ini kayak ini siapa? Kelahiran Isa. Ya pertanyaanmu apa? Ini Pak Terus Apollo. kalau kata Mbaknya tadi nggak membawa agama, terus asal kata Kristen itu sama mempertuhankan Yesus itu siapa yang bikin duluan itu? Yesus tidak dipertuhankan. Yesus memang sudah dinubuatkan. Di dalam gimana, Mbak? perjanjian lama, Tuhan itu memang sudah dinubuatkan akan turun ke bumi. Yesaya 40 ayat 3, Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Memang Yesus itu gelarnya Immanuel. Bapak tahu nggak arti kata Immanuel? Bukan, saya bukan Kristen, Mbak. Ya, saya jelaskan ya Pak. Immanuel itu artinya Allah yang imanen atau Allah yang bersama kita, Allah yang dekat dengan kita. Allah yang zohir, Allah yang lahir. Allah yang bisa dilihat dengan mata kita, yang bisa diraba dengan tangan kita. Allah yang imanen, itu artinya Allah yang dekat dengan kita. Allah yang nuzul ke bumi, itulah Immanuel. Mbak, itu kan udah jauh dari pertanyaan saya, Mbak. Loh, saya kasih tahu kamu siapa Yesus. Yesus Ya, itu Immanuel. ya, oke, Allah yang oke. zohir, Allah yang dilahirkan itu Yesus. Iya, oke. Kenapa kalau dia Tuhan membiarkan Coba seluruh tanya umat Pak Bobo manusia dulu. sebelum Coba dia tanya. turun ke bumi? Tanya Mbak, Pak Bobo. saya mau Pak nanya. Bobo, apakah Yesus gelarnya Immanuel, Pak? Mbak, Immanuel. kok bicara putih? Ya, Immanuel itu kan putih? artinya Allah yang dekat ya, Pak. Ya. Allah yang bersama kita ya. Ya. Allah yang menyertai, Allah yang dekat, Allah yang menyertai. Mbak tuh nggak korek, nggak ngini pertanyaan saya ya. Saya Mbak, jelaskan siapa Yesus. sebelum Yesus itu Mbak, cuma diam dulu, saya mau ngomong. Allah yang nuzul ke bumi, Allah yang imanen itu Allah yang dekat dengan kita, yang bisa dijangkau. Immanuel, dialah itu gelarnya Yesus. Yesuslah Allah yang imanen, Allah yang zohir. Yesus. Oke. Nah, sebelum Tuhan Yesus turun ke bumi, umat-umat terdahulu, manusia terdahulu, pertuhankan siapa, Mbak? Nah, Di luar bangsa kemana Israel Tuhan semuanya Yesus, penyembah mengapa dia berhala. membiarkannya? Di luar bangsa Israel semuanya penyembah berhala. Makanya Alkitab berkata, Allah bangsa-bangsa di luar Israel adalah berhala, termasuk Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. 1 Tawarik 16 ayat 26, Bu. 1 Tawarik 16 ayat 26. Bunyinya? Di luar Israel itu Allah penyembah berhala. Sedangkan Saya baca ya. Dan Quraisy Allah negeri Arab. Oke, saya baca 1 Raja-Raja ya. 1 Raja-Raja 8 ya, sebentar ya. Ini kok sebelum Kristen toh? Sebentar ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Nah, lanjut. Ini lanjut, sebentar. 2 Tawarik 15 ayat 13. Setiap orang yang baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Nggak boleh Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah ya Pak? Harus Nggak boleh. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ya, Allah Israel adalah Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah Allah yang kami sembah. Itulah Allah yang sudah bernubuat bahwa Dia akan datang ke bumi. Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Dia sendiri akan datang, itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kita menyembah Allah Israel, Pak, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, yang rumahnya adalah di Yerusalem. Allahnya Israel berkata, aku telah memilih Yerusalem, dan aku telah meletakkan Oke, 2 Tawarik 6. Aku telah meletakkan namaku di Yerusalem sampai selama-lamanya, dan doa yang dinaikkan dari Yerusalem aku mendengarnya. Mbak, maaf, minum dulu. Mbak, minum dulu. Maaf, minta maaf ya. Apa? Mau minum enggak? Ini saya lagi ngopi soalnya. Mbaknya minum dulu biar nggak haus. Jadi di luar Allahnya Israel dikatakan Allah bangsa-bangsa lain, Allahnya pagan Quraisy, Allah. Halo teman-teman, boleh saya nanya ke keponakan ini?
Ya, silakan. Ya, Anda bawa pegang Al-Quran di sana. Polos toh. Ya, Ya, gimana? Anda pegang Al-Quran. Iya, Bang, gimana? Betul ya? Oke, saya mau tanya. Itu kitab suci Al-Quran itu, apakah 100% perkataan Allah? Gimana? Kitab suci yang kamu pegang itu, apakah itu 100% perkataan daripada Allah? 1000% iya, Bang. 1000%. Oke, kita cek. Jangan ngeles ya. Ya, silakan. Buka Quran surat Dia 38. Dia sudah mulai dehidrasi. Ya. Coba Saya udah ngopi, buka surat 38 ayat 76 mulai dari ayat 75. Ya. Kelihatan di layar. Saya nggak bisa ngopi. 75, 76, 79, 88, 82 sama 87. Nanti lihatkan juga surah Al-Anbiya, Pak. Ada perkataan Muhammad, Pak, di situ, Pak. Iya, iya. Al-Anbiya surat berapa tuh Bu ya? Al-Anbiya surat berapa ya? 12, Al-Anbiya 12 sama sebentar aku cari ya. Ada berkatalah Muhammad. Bagaimana perkataan Muhammad bisa masuk dalam Quran, Pak? Sama Al-Anbiya 12. Karena perkataan orang Yahudi juga ada, Bu. Ada. Gimana tadi Bang Kaim? Gimana tadi? Quran surat 38 ayat 75, 76, ayat 79 dan ayat 7 ayat 82 dan 87. Ayat 75, 76. Ya, 79, 82, 87. Coba siapa yang berbicara di situ? Nanti lihat lagi surat 15 ya, Al-Hijr ayat 33, ayat 36, ayat 39. Al-Anbiya 4 dan Al-Anbiya 112 itu ada berkatalah Muhammad. Al-Anbiya ya. Al-Anbiya 4 dan Berapa, Bu? 112. Al-Anbiya 4 dan 112. Oke. Al-Anbiya ini surat berapa ya? Al-Anbiya. Ini kayaknya nih ini orang Muslim awam ini kayaknya nih. Enggak, kita enggak tadi kan, Pak. Ayo Bang, silakan dibaca Bang. Al-Anbiya. Kan Anda bilang sudah pegang kitab suci, silakan dibaca, dibuka. Jangan bersuara, jangan dibaca di hati. Ayat 76 maksud abangnya tadi ayat 76 ya? Saya sudah sebutan berapa ayat itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ayat sebut tadi. Oh, surat 21 ya. Yo, dengan bersuara. Qala fakhruju minha fa innaka rajim. Ya itu ya, Bang. Terjemahannya baca terjemahannya. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Yang itu? Baik, iblis berkata. Lalu ayat 76? Ya, itu yang 76, Bang. Gimana sih? 75? Oh ya, oke. Di situ ya, coba. Di ayat 76, di ayat 75 Allah berfirman. Di ayat 76 iblis berkata. Terus ayat 79 coba. Ayat 79. Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Yang itu, Bang. Ayat 79 siapa yang berkata? Iblis berkata. Ya, ayat 82. Dan iblis menjawab. Ya, yang itu. Dan iblis menjawab. Kemudian ayat 87. Al-Quran, yang itu. Ya, silakan. Baca. Oke, saya jawab. Enggak, dibaca dulu apa dijawab ya? Ya, baca dong. Ayat 87. Surat 38 nomor berapa? 38, ayat 75, 76, 79, 82, 87. Silakan Mas, 87-nya baca Mas. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Yang ya, itu? oke. Terima kasih sudah menjawab. Yang berkata tadi siapa di 3 ayat itu? Ya, iblis. Iblis berkata. Iblis. Tadi Anda mengatakan 1000% perkataan Allah. Oke, saya mau Terbuktikan jawab. ayat itu sendiri?
Pak, beli apa Pak? Ntar dulu ya Bang ya. Loh. Kan ada bilang tadi 1000%. Perkataan Allah, artinya tidak ada perkataan yang lain. Pak Bom dan Pak Polos, aku izin keluar dulu ya. Ada mau kerjakan sedikit. Makasih ya semuanya. Oke, Ya. Ya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Masih belum jelas, Mas? Silakan surah 15. Ayat 33, 36, 39. Saya lagi jualan. Ya. Dia nggak bisa jawab, Pak. Soalnya lagi. Oke. Lagi jualan, Saya lagi ngomong juga jualan. sama, Ya. dia lagi jualan. Jadi, kalau Anda lagi jualan. Anda mau mengkaji. Jadi jangan asal-asalan bicara. Hening kau di situ kan. Ya di sini Islam siapa ya? Bolot Islam kah? Bolot. Kristen. Apa yang mau ditanyakan silakan. Dari tadi sudah ini. Potong-potong atau Saya tanya, Silakan, apa yang mau disampaikan? kan saya juga sering banyak orang. Saya mengikuti live ini tentang lintas budaya orang Islam kan. Sering mereka menyerang tentang Allah Tritunggal itu, di mana mereka nggak mempercayai bahwa Kristus itu bukan Tuhan, dan mereka juga mengatakan nggak ada di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus menyebut namanya adalah Tuhan Allah. Itu saja sih pertanyaan Pak. Soalnya ini sering mereka menyerang Kristen dengan kata-kata ini Pak. Dengan mereka nggak percaya dengan Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Pak. Bapak bertanya kah? Kristen sesat sering Putus Pak, putus. orang Kristen sering sengsara dengan pertanyaan mereka dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu saja pertanyaannya Pak. Aduh, putus Pak. Ini Pak Rozali ini turun aja nih. Pak Bolot. Pak Pendeta tolong di-mute Pak. Pak Pendeta sudah tahu pertanyaannya, sudah tahu. Pak Pendeta. Sudah, aku udah tahu. Aku udah dengar. Ya silakan jawab. Jadi pertanyaannya itu orang Kristen sering dihina tentang ajaran Tritunggal. Dan yang kedua, tidak ada Yesus mengatakan namanya adalah Tuhan. Oke. Yang pertama saudaraku Bolot, hanya orang Kristen yang tidak pernah baca Alkitab yang tidak mengerti tentang ajaran Tritunggal. Yang kedua adalah sekalipun seluruh dunia mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia adalah tetap Tuhan. Bukan karena manusia percaya kepadanya dia Tuhan maka jadi Tuhan. Tidak pernah orang Kristen menjadikan Yesus Tuhan. Kenapa? Karena nama Yesus Tuhan. Justru karena Yesus Tuhan, maka kita menyembah dia, memuji namanya sebagai Tuhan. Dia yang menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dia mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 dan ayat yang berikutnya. Kolose pasal 1 ayat 12 ayat 16. Yesuslah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang menciptakan sorga, yang menciptakan singgasana, yang menciptakan yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Di dalam dia dan untuk dia. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ya, Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Yesus itu. Nah, kalau masalah ajaran Tritunggal, itu adalah dogma, itu adalah rumusan Alkitab. Setelah dibaca, saya sering menjelaskan tentang Tritunggal itu hanya dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Lengkap. Kenapa? Karena Yohanes pasal 9 ayat 5, Yesus adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12, Yesus adalah terang dunia. Nah, di ayat pertama, di situ Elohim ada. Di ayat kedua, itu Roh Kudus ada. Di ayat ketiga, terang ada. Jadi terang itu adalah Yesus Kristus, lengkap. Itu yang disebut dengan Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai Israel. Yahweh Elohim kita itu adalah Elohim. Dia adalah Echad. Kalau orang Oneness menjelaskan tentang Tuhan Echad ini dengan Ahad, bukan Echad. Kenapa? Karena Echad itu adalah bilangan, sementara
Ahad adalah angka. Jadi, ehad itu jamak, ahad itu tunggal. Demikian saudaraku. Silakan Pak Pendeta, lanjutan. Ya, ini nama Ade ini Islam ke Kristen ya? Ade. Kristen. Islam. Oh, yang Ade, nama Ade. Islam. Ya. Ade Islam apa Kristen? Islam. Oh ya, mantap. Mantap. Kalau ada Islam boleh. Agustinus ini Islam apa Kristen? Pak Bolot begitu ya, Pak Bolot ya? Sudah ya? Rajin baca Alkitab ya? Berkati. Ya, makasih ya, Pak Bolot. Aku kasih turun ya. Oke, Pak Agustinus Islam apa Kristen, Pak? Saya Katolik. Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Sampaikan silakan. Saya mau nanya sama Kak Al-Hayat. Apa Kak Al-Hayat ya? Apa namanya? Belakangan ini kan sering disebutkan Isa Yesus, Isa Almasih, Yesus Kristus kayak gitu kan. Maksudnya sama atau tidak? Yang menjadi pertanyaan saya kan, teman-teman saya kan juga banyak yang Muslim. Terus yang mengatakan bahwa apa namanya? Banyak nabi-nabi di mereka itu ada yang sama dengan kayak nabi-nabi kita dalam perjanjian lama. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah contohnya salah satunya adalah Abraham sama Ibrahim, apakah pribadi yang sama? Terus kayak Nabi Raja Salomo sama Nabi Sulaiman itu apakah mereka itu adalah pribadi yang sama atau gimana? Serta nabi-nabi lain yang ada cerita kemiripan dalam perjanjian lama. Itu aja sih. Oh, thank you, Bapak. Oke aja, Pak. Bapak tahu tas Louis Vuitton nggak, Pak? Ya. Bapak tahu tas Louis Vuitton nggak? Ini saya tunjukkan aja ya sama Bapak ya. Supaya Bapak ngerti ya. Saya nggak usah, Bapak mikir aja sendiri. Ya, ini sebentar. Saya kasih Anda tunjuk aja. Bapak bisa lihat ini, Pak? Iya, Kak, bisa. Ini tas ini mengaku dua-duanya merek yang sama, mereknya LV, Louis Vuitton. Tapi yang ini buatan Tanah Abang harganya 300.000, yang ini buatan Paris harganya 25 juta. Kalau ada yang mengatakan ya bahwa tas ini yang buatan Tanah Abang sama dengan tas ini, menurut Bapak ini mirip atau sama nggak? Mirip tapi tidak sama. Mirip karena kualitasnya pasti beda. Kualitasnya beda, pabriknya beda, yang ini ada sertifikat asli, harganya berbeda, ini buatan kulit asli, yang ini enggak, Pak. Ini kulitnya palsu, betul? Yep. Kalau ada yang mengatakan Yesus dan Dede Ica adalah pribadi yang sama, ya. Kalau ada yang mengatakan Yesus dan Dede Ica adalah pribadi yang sama, itu seperti mereka mengatakan, oh ini memang tas ini Louis Vuitton asli, tapi beda model. Modelnya aja beda. Cuman tasnya original, betul? Yup. Kalau tasnya original, saya kasih tahu Anda contoh. Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Mesias, itu Yesus Kristus itu juga dipercaya oleh orang Yahudi sekarang. Cuma mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, betul? Tetapi orangnya sama yang dimaksud, yaitu Yesus Kristus yang hidup pada abad pertama. Ya bang, nggak? Tasnya original buatan Louis Vuitton, modelnya beda aja gitu. Yang orang Yahudi percaya Yesus Kristus itu dia bukan Mesias, yang kita percaya Yesus Kristus adalah Mesias, betul? Itu ibarat tas Louis Vuitton asli, tapi cuma modelnya yang beda. Tapi kalau Islam tidak, Pak. Islam ini bukan beda model, beda pabrik. Itu ibarat tadi yang saya perlihatkan sama Anda. Yang satu bikinan Tanah Abang, yang satu dibikinnya di Paris. Yang satu bahannya kulit asli, yang satu bahannya saya nggak tahu tuh, kulit palsu kali, nggak tahu kulit apaan, kulit kucing kali atau kulit onta. Kulit onta, mirip, Bu. Mirip, mau dimirip-miripin. Ya. Isa Al-Masih, Dede Ica, itu merupakan keponakan Musa dan Harun di dalam Quran. Ibunya bernama Maryam, yang adalah saudara perempuan Harun, anaknya Imron. Imron merupakan bapaknya Musa dan Harun di dalam Quran. Dede Ica hidup pada zaman Musa, Pak. Dia lahir pada zaman Musa. Dede Ica meninggal dan dibunuh oleh Bani Israel zaman Musa. Surah Al-Baqarah ayat 61, surah An-Nisa ayat 153 sampai 157. Menurut Bapak, Dede Ica Al-Masih yang lahir di bawah pohon kurma
Kalau dia sejaman dengan Musa, artinya dia hidup 1400 tahun sebelum Tuhan Yesus kita lahir. Apakah mungkin pribadi yang sama? Bapak tolong jawab saya. Tentu pribadi yang berbeda. Nah, Bapak jawab sendiri ya. Iya, oke. Jadi ini bukan tas LV original tapi beda model. Kalau tas LV original beda model itu kayak tadi Pak, kayak kita sama orang Yahudi. Kita ngerti ini tokohnya sama historis Yesus. Oke. Cuma mereka nggak percaya Yesus itu Mesias, kita percaya Yesus itu Mesias. Itu namanya satu tas LV original asli, satu pribadi yang sama, versinya berbeda. Kan gitu kan? Pandangan teologis kita berbeda dengan Yahudi, betul? Halo. Iya. Iya nggak? Oke. Enggak, sebenarnya fokus pertanyaan saya kalau Isa dan Yesus kan memang selama ini sering belakangan ini kan diperdebatkan. Yang menjadi pertanyaan saya itu adalah maksudnya tokoh-tokoh lain kayak Nabi Musa, Nabi Musa, kemudian Semuanya ada berbeda, Abraham. Pak. Semuanya berbeda. Oh gitu. Berarti beda semua ya. Musa di dalam Quran mempunyai guru namanya Nabi Khidir. Pak Pendeta punya suaranya feedback, Pak Pendeta Apolos. Remote aja, Pak. Iya. Silakan. Musa itu punya guru namanya Nabi Khidir, Pak. Hidupnya tahun berapa nggak jelas. Musa itu punya ponakan namanya Dede Ica. Dan pada zaman Musa itu juga ada namanya, Musa itu hidupnya setelah Raja Daud, Pak. Jadi di dalam Quran, Daud itu lahir lebih dulu dibanding Musa. Oke. Musa itu pernah mati kesambar petir di dalam Quran. Bahkan Musa ini ketemu orang Samaria di dalam Quran, surah Toha ayat 88. Bapak tahu nggak bahwa orang Samaria di dalam sejarah itu baru ada 750 tahun setelah Musa mati. Musanya kita. Musanya Bani Israel. Tetapi di dalam Quran, orang Samaria itu membuat anak lembu emas zaman Musa. Nah ini nggak tahu nih, orang Samarianya yang naik mesin waktu lalu mundur ke zaman Musa, apa Musanya yang lahir pada zaman orang Samaria? Karena Musa ini hidupnya setelah Daud di dalam Quran. Ini nggak tahu nih, ada dua kemungkinan. Ya, karena orang Samaria itu baru ada setelah kerajaan Salomo pecah jadi dua, yang utara 10 suku Israel, ya ikut Yerobeam, ibu kotanya di Samaria. Mereka membuat penyembahan anak lembu emas itu di dua kota orang Samaria, di kota Dan dan di kota Bet-El. Tetapi mereka membuat penyembahan anak lembu emas bukan pada zaman Musa seperti kata Quran, melainkan 750 tahun setelah Musa mati. Nah, bagaimana orang Samaria ketemu dengan Musa kalau Musanya itu adalah Musa nabi kita di dalam Alkitab? Itu adalah suatu Allahu Alam, misteri ilahi. Musa 5 tulah saja di kitabnya mereka, kita 10. Ya. Kemudian bangsa Israel itu keluar dari Mesir, kalau di kita kan dengan tulah anak sulung ya Pak ya? Betul nggak Pak di Alkitab? Iya. Tapi di Quran itu Israel, kata nggak tahu nih Israel yang mana, keluar dari Mesir itu dengan cara mengendap diam-diam ketika para penjaga Firaun tertidur lelap malam-malam, mereka melarikan diri Pak. Kemudian mereka memasuki yang mereka katakan tanah Palestina ini dengan cara ngesot dengan pantatnya. Coba Bapak tanya kepada orang Israel. Coba saya tantang Muslim untuk bilang sama Yahudi, Yahudi, lu dulu waktu masuk tanah Kanaan, lu ngesot pakai pantat lu kan? Kalau Anda nggak dipenggal kepalanya sama orang Yahudi. Itu nggak asli, itu dongeng. Tuh, tapi itu tertulis di dalam Quran. Mana datanya? Tuh. Kamu nggak tahu kalau orang Israel tuh disuruh masuk dengan ngesot pada pantatnya, kamu nggak tahu itu? Mana? Tunjukkan. Kamu nggak pernah baca Quran kamu. Tunjukkan datanya mana? Oh pasti dong. Saya kalau bicara pakai data. Enggak, pertanyaan saya, kamu nggak pernah baca Quran? Kok kamu nggak tahu itu? Hah? Kalau kita tunjukkan kau ngaku kau bodoh dan bohong nih, boleh? Kau bodoh. Angel. Bilang. Kalau ada kira-kira gimana? Coba aku tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Coba kamu jawab. Lihat. Yesus itu manusia atau bukan? Kamu mau jawab Al-Quranmu enggak? Aku mau jawab. Coba kamu jawab juga. Yesus itu manusia atau bukan? Tadi kan kau bertanya di ayat Al-Quran Jawab mana? dulu. Mau dibuka? Oten, jawab dulu. Yesus itu manusia atau bukan? Jawab dulu. Dengarin dulu. Dibuka aja Pak. Dibuka di icon gimana? Aduh. Kamu ini nggak paham ya? Mana lebih dulu Daud dan Musa? Drone. Datanya buka aja dulu datanya Pak. Ya nanti kita buka. Aku nabi. Andes, mana yang lebih dulu, Musa atau Daud? Coba dijawab dulu. Yesus itu manusia. Nanti saya jawab gampang. Itu pertanyaan paling gampang. Coba. Daud dan Musa duluan. Kalau kamu nggak mau diskusi, saya kasih turun. Saya nggak butuh kamu di sini.
Kamu diskusi sopan ya. Saya di sini Tuhannya, bukan kau Tuhan. Ya. Saya di sini Tuhanmu. Hah? Jadi Saya di sini penguasa. Berarti Hey. Yesus manusia. Itu yang Saya di sini Tuhan. Saya di sini Tuhan. Berarti kamu menyembah manusia selama ini. Saya Tuhan. Kau yang sembah saya. Saya Tuhan di sini. Kalau saya kasih turun kau mau apa? Berarti Kau kamu kasih menyembah turun. manusia selama ini. Oh, bos kasih turun. Bim, salah Bim. Turun. Saya Tuhannya. Turun. Jadi kalau Turun kan? Nah, saya kasih turun. tahu Anda ya. Saya Tuhan, kau melawan. Saya yang Tuhan di sini. Kau turun kan? Makanya. Kalau kau dengar Tuhan, dengar saya. Ya silakan Bu Sofi. kalau Quran ini berasal dari wahyu ilahi, berasal dari firman Tuhan, mungkin Dari saya- nggak Tuhan itu nggak ngerti kalau Yesus Kristus itu lahirnya bukan pada zaman Musa, menurut Pak Wahyu Ilahi? Nggak mungkin. Saya kira Pak Agustinus sudah ya, Pak Agustinus ya. Nggak mungkin. Pak Agustinus sudah ya. Ya, turunkan aja Pak. Oke, Saya makasih, Pak Agustinus. sudah Ya. cukup paham dengan analogi pertama. Oke. Makasih Kak Ayat. Ya, sama-sama. Tidak mungkin Tuhan yang Maha Tahu berkata bahwa ibunya Dede Ica adalah Maryam, saudara perempuan Harun, anaknya Imron. Betul nggak Pak Wahyu Ilahi? Iyalah. Ya. Ini nama haleluya, Tuhan Yesus baik. Tidak mungkin. Amin. Tuhan Yesus baik. Ya, katanya Tuhan plongo-plongo, secara aja nggak ngerti, salah semua. Nama jaketat ini siapa? Kristen apa Islam? Mana tadi? Musa tadi mana? Udah saya kasih turun, bikin kacau aja, nggak mau diskusi itu. Pak Bom, saya pamitnya, saya mau cekin dulu. Udah, thank you Oke, teman-teman. oke. Selamat melayani. Oke, makasih terus. Ya. Oke, ini nama jaketat ini Kristen apa Islam? Saya tidak jelas, saya mau ikut diskusi, ini aja, nyimak. Lagi mencari. Pertanyaan saya, Bapak Islam apa Kristen? Tidak jelas. Apa? Enggak, awalnya apa? Apakah Buddha? Bapak turun aja. Bapak nggak jelas, saya di sini Tuhannya. Bapak turun aja. Ditanya kok nggak jelas, gimana sih? Nggak boleh begitu ya. Oke, selamat pagi, Dikri. Siang, Pak. Sihoy. Pak. Di sini masih pagi. Di sini udah masuk siang, Om. Ya, Kristen apa Islam? Islam, Om. Oke, silakan. Enggak, saya mau Kamu tanya apa? Ya, silakan teman-teman, silakan. Maaf nih, Om. Saya tunjukkan Kamu suka makan daging babi enggak? Sebentar, saya tunjukkan dulu tadi bangsa saya masuk dengan ngesot dengan pantatnya. Ya, silakan. Ini lihat ini. Al-Aufi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ini sepupunya Muhammad, yang mengatakan sehubungan dengan firman Allah. Siapa ya itu ya? Ini siapa nih? Bentar Bu ya. Tolong kalau Anda baru masuk, tolong di-mute ya. Eki Kalau itu nggak yang masuk, nanti saya kasih turun ya, Eki ya. Dikatakan Silakan, dan Bu. masukilah pintu gerbangnya sambil ruku. Ini suruh masuk ke tanah perjanjian, tanah suci. Surat Al-Baqarah ayat 58. Maknanya yang dimaksud dengan berjalan sambil ruku. Lalu kita lihat ini. Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Baishishar telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi telah menceritakan kepada kami Sufyan bla 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 bla. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil sujud. Al-Baqarah ayat 58 ini yakni sambil membungkuk ruku melalui pintu yang kecil. Jadi dikatakan tanah kanan itu ada pintu kecilnya. Imam Hakim meriwayatkan hadis ini melalui hadis Sufyan dengan lafal yang sama. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan juga melalui hadis Sufyan yakni Al-Sauri dengan lafal yang sama. Hanya di dalam riwayatnya ditambahkan maka mereka memasukinya dengan mengesotkan pantat mereka ke tanah. Jelas nggak ini? Bisa Bu, ulang Bu. Kayak lagi jangan bercanda, Bu. Masuk ke tanah perjanjian dengan mengesotkan pantat mereka ke tanah. Jelas nggak ini? Literally. Jadi saya kalau bicara mungkin nggak ada datanya teman-teman ya. Itu tadi surah berapa, Bu? Surah berapa, Bu? Tafsir. Al-Baqarah 58. tafsir, Tafsirnya siapa? Tafsir Al-Baqarah 58. Oh iya. Tafsirnya siapa Bu? Ibnu Abu Hatim melalui hadis Sufyan. Ada tafsir ini di dalam tafsir. Jalan lain atau siapa? Enggak, tafsir Ar-Razi ada juga. Ini banyak nih Pak tafsirnya.
Al-Aufi di dalam tafsirnya juga ada tafsir, banyak tafsir ini melewatkan. Ya, yang pasti dimasuki dengan cara apa? Mengesot pada pantatnya. Aduh. Bukan saya ngomong, ini kitab-kitab Inspirasi film. kitab-kitab memang ajaib ya, teman-teman. Kitab-kitab kali ini memang kitab-kitab ajaib ya, teman-teman. Ini yang jadi film viral itu, Bu. Suster ngesot itu mungkin dari sini ya. Ngesot. Pak Bombong, saya mau tanya. Coy, Kristen kah? Enggak, saya Islam. Ya silakan, apa yang mau ditanyakan? Ini Bang ya, mohon maaf ya. Dalam Alkitab daging babi itu halal apa haram, Bang? Di mana? Di mana tertulis haram? Dalam Alkitab, Bapak. Di mana tertulis haram? Iya, saya maksudnya bertanya haram apa halal gitu. Itu dalam bahasa Ibrani bukan haram, yang tertulis adalah lo koser. Koser itu bersih, lo koser itu kotor. Tidak ada tulisan haram di situ. Kotor, tapi kenapa banyak yang makan daging babi? Kalau kotor, Itu Ini, itu Bang. kata, wih, apa ini? Apa ini? Alafi. Tiba Sofi ya, Alafi. Siapa itu Alafi itu? Baru tahu aku lihat Lofi itu. Pak Pendeta izin jawab. Ya, boleh. silakan. Gini, Bang Diki. Di Iya. Alkitab itu, ya, di Imamat, ada kurang lebih, Imamat 11, sekitar 26 jenis binatang yang dianggap kotor. Termasuk unta, itu haram. Babi hutan, ya, udang, Ya. macam-macam, belut, semuanya ada di burung gagak juga. Jadi, yang paling terkenal yang haram di dalam kitab itu adalah unta dan babi hutan. Jadi bukan cuma babi aja yang kamu katakan haram, unta pun haram. Demikian. Ya. Oke, makasih ya Bang ya. Tapi satu lagi. Satu Bang, sorry saya tambah sedikit Bang. Satu lagi Bang, yang paling sering dimakan lele itu haram kalau saudara mengikuti aturan. Lele, belut, ikan patin, karena tidak bersisik. lele, belut, ikan patin itu nggak bersisik. Cumi-cumi. Jadi nggak, ya cumi-cumi juga. Itu nggak koser. Babi dan unta itu yang paling pertama dari seluruh binatang yang diharamkan di situ. Ini ya. Silakan. Kalau babu halal nggak itu? Halal. Apalagi bibi halal. Apalagi bocil, Pak. Untuk Jangan kayak Munir, udah mulai kayak Munir. Pengecualian kalau babu. Jangan haramkan yang Babu. dihalalkan Allah. Ya. Gauli babumu, puaskan syahwatmu. Nah itu. Surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Jangan Coba. mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, yaitu gauli babumu. Coba Pak Bombong, saya mau tanya, kalau Yesus itu disunat apa enggak? Disunat. Disunat? Lukas pasal 2 ayat 21. Hari ke-8. Tapi mohon maaf nih, Pak Bombong sekarang disunat nggak? Enggak. Apa urusannya dengan saya? Pak Bombong. Kalau untuk urusan agama tidak ada urusan, tapi kalau untuk kebersihan saya disunat dari kecil. Pak, tanya aja, kamu sunat nggak? Kalau kamu sunat berarti budak. Ya, kamu sudah enggak, biarkan dulu pelan-pelan, Pak. Pak supir pelan-pelan. Aduh. Iya, santai Bang, santai. Bapak disunat nggak, Bapak? Saya masih muda, jangan panggil Bapak, aduh Pak Om. Ya, kamu disunat nggak? Kamu disunat nggak? Alhamdulillah disunat saya. Oh, kamu ikut siapa? Disunat. Ya, kenapa kamu disunat? Pilah siapa? Aduh, mohon maaf nih, saya mah kurang tahu tentang agama saya, belum memahami semuanya. Oh, kalau kamu sunat berarti kamu budak dong. Iya, saya masih bocil. Cuman saya pengen tahu aja yang gempar di video. kan, kalau kamu disunat berarti kamu itu masih derajatnya budak. Iya, emang saya budak. Budaknya orang Yahudi, budaknya budaknya Abraham. Bro, kalau disunat, nggak taunya nggak diwajibin bro, rugi lu bro, ada yang dipotong. Aduh, udah keburu dipotong lagi, nggak taunya nggak wajib, gimana tuh bro? Aduh, aneh aja. Udah jadi budak lagi. Budak sih bukan anak kecil, Kang. Budak artinya itu hamba belian. Uli. Saya mau dengar artis dengar nyanyi. Bawa ayo. Yuk, saya mau dengar artis dulu ah. Diki, ini lagu buat kamu spesial. Bulan madu bersama babu, tiada yang mengganggu. Bulan madu diranjang si babu, hanya kita berdua.
bersama Hafsa. Kenapa dia lari? Dia lari. Bang, Bapak yang disunat itu budak, berarti Yesus budak dong. ya betul. Salah. Yesus itu keturunan Yehuda. Di dalam kitab Kejadian, ya, Kejadian. Kata Bapak tadi yang disunat budak. Dengar dulu. Kejadian 17 ayat Bapak 12 yang boleh budak tadi. sabar dulu. Islam. Kau kan Islam, dengar dulu. Yesus itu keturunan Yahudi. Dengar dulu Islam. Islam, dengar dulu Islam. Dengar dulu. Kepanasan sih, mau diterangin kepanasan. Kata Kalau Bapak. Islam dengar. Nah, gini Umar. Kalau Islam, kau dengar Islam. Islam kau dengar. Berarti Yesus budak. bertanya dengan Ya, benar. Islam dengar dulu. Yesus itu orang Yehuda, suku Israel. Sebentar, Nabi Muhammad itu suku mana? Israel atau mana? Ya, dia turun. Nggak mau diskusi dia, kasihan. Iya, kalau mau nanya, berarti harus siap menerima jawaban. Jangan maunya nanya ngoceh. Kalian sunat itu kalian budak semua di luar Israel, budak itu. Yang ikut mila-mila Ibrahim. Ibrahim, Mbak Musa, Ibrahim itu siapa? Nanti saya tanya Ibrahim namanya siapa? Nggak kenal. Woi Om. Kamu tahu? Cadu Cuk. Apa mic yuk? Halo. Halo Om. Halo. Kamu disunat ikut siapa? Siapa? Kamu disunat ikut siapa disunat? Saya. Hmm. Yang ikut ajaran agama saya Om. Di mana tertulis? Halo. Om, saya mau Di nanya. mana tertulis? Enggak, saya masuk nih Om mau nanya, bukan ditanya. Berarti kamu imani apa nih kamu imani nih? Enggak, bentar dulu Om, saya lo mau nanya Om. Jadi kalau bukan kamu ditanya. disuruh makan kotoran bebek, kamu makan kotoran bebek ya? Asal imani ya? Orang enggak ada yang Enggak Om. Kamu disuruh Aku mau minum nanya dulu, kincing Om. onta, kamu minum ya? Kincing onta kamu minum ya? Sabar dulu, gua mau nanya Om. Aduh. Iya, enggak, gua tanya sama lu. Lu berarti punya iman ini kalau disuruh minum kincing onta ya? Ini apa? Mana Cuk? Iya, dari ibu teman-temannya. Dari ibu dulu. Nanya aja harus konsultasi dulu. Aduh. Mau nanya aja. Konsultasi dia. Aduh, konsultasi dulu apa? Ayo tanya dulu sama teman nanya sama gua. di WA grup itu ditanya dulu. Apa pertanyaannya ini? Susah mau nanyanya gitu. Enggak, Di gua mana? mau nanya apa Om? Kan Yesus Welcome. Next to management. Performance by DJ Bulan Madu bersama Babu. Bulan Madu bersama Babu. Tiada yang mengganggu. Om, gantian nanya dong Om. Aku nggak berani ditanya ya. Bulan Madu diranjang si Babu. Hanya kita berdua. Tetap bersama Hafsa. Lalu turunlah ayat. Bulan Madu bersama Babu. Mau nanya Om. Jangan harapkan madu. Panas dia bro. Gua mau nanya. Apa? Kamu mau tanya apa? Ada Tanya ini Bang, apa? Konsilinya udah belum sama omnya? Yesus kan itu kan disalib kan Om. Ya, terus? Sebelum disalib, Yesus tuh pernah ngomong Eli lama Batak Sani enggak Om? Kali lama Batak Sani. Suku mana Batak? Iya, Aduh. Batak Sani. Terhina itu yang Batak. Aduh, kasihan orang-orang Batak di sini nanti. Aduh, kamu itu menghina orang Batak. Iya tadi Om yang artinya Artinya? Jangan kau bikin malu penonton di sini. Di sini YouTube dan TikTok nih hampir 1.500 loh. Jadi kan gua kan bertanya Om. sekarang buat Aku kan nggak tahu, jadinya bertanya. Yesus Kristus buta gaom. Gua kan nggak tahu Om, jadi kan bertanya. Sebelum dijelasin, gue mau nanya sama lo. Itu Yesus tuh marganya apa? Marganya buta gaom. Oh, tahu. Aduh, Eli lama Batak Sani. Wah, dia marah sama temannya, dia marah. Ini enak kan? Dia marah loh. Dia Aja sama teman aja. Ya saja. Hanya bikin malu aja.
Biasa aja. Aduh, makanya kalian kuasai dulu, jangan cuma asal nanya. Kuasai dulu apa yang mau ditanya. Kita kan nggak tahu, jadi bertanya. Kuasai juga kitab sucimu. Nah, pilih yang mana? Kita kan nggak tahu, jadi bertanya, Om. Kok gimana nih Pak Bobo? Kok Yesus Kristus bisa gaul? Eli lama banget. hampir dia mau bilang apa? Saya punya abang apa sambil panggil orang tua. Apa Batak Sibarani. Oh, saya punya keluarga Sibarani. Pak Bobo. Aduh. Iya, hampir dia sebut abang saya ini. Aduh, bagaimana nih? Kau jangan sebut abang Teman-teman, dia itu ngomong Eli itu orang Batak Sibarani. Iya, aduh. Tahu nih. Ini kan jadi gue tanya, Om, gue mau bertanya, kan nggak tahu, jadinya Nanyanya begitu, orang Batak Sani apa itu? Ya makanya, yang tahu lurusin. Ini kelasnya kacau kayak gini memang. Pusing kita, gimana? Ini nama Vicky ini Islam ya? Vicky. Yang saya Vicky ya? Baru kali ini dengar ada. Sebentar, ada yang mau disampaikan. Kita minimal Islam 2 orang ya. Katanya satu hatiku. Mana correction? Yesus kok bisa ngomong? Clear ya? Gaje orang mau nanya kok malah diketawain. Gabut lu. Eki, kenapa sih Dede Ija kalau bisa punya opik Turun dia. Turun, Bu. Begitu. Apa bom ini? Itu jangan Yesus Kristus sebelum meninggal dia berkata Eli Batak Sibarani. Nggak tuh jangan Yesus waktu sebelum meninggal kan katanya kan perjamuan terakhir terus nyanyi. Itu jangan nyanyi itu. Singanda tulo hatulo oh. Singanda tulo hatulo oh. Apa ya? Jadi waktu menyanyikan lagu Sinarga Tulo orang tentara Romawi bertobat. Selamat siang semua, sorry. Shalom, untuk Pak Bom, bisakah saya bertanya? Silakan. Oke. Kalau orang gila, apakah bisa masuk ke surga menurut Kristen? Yakobus 1 ayat 15. 14, 15, 16. Silakan baca. Yakobus 1. Dari 13 ya, orang gila itu karena, saya tanya sama Bapak dulu sebelumnya Pak, orang gila itu karena perbuatan dari orang lain atau dari diri sendiri? Pak? Sebentar Pak Deki lagi buka Alkitab pakai Pak. Biarin lagi baca dulu Pak. Biarin. Eli lama Batak Sani. Pak? Oke, yang di atas ini. Saya pun Islam kah? Paul, Islam kah? Islam. Ya silakan, apa yang mau ditanyakan? Halo? Silakan, apa yang kamu mau tanyakan, saya Paul? Pak DJ? Iya Pak. Ya. Kira-kira kalau orang gila itu karena apa? Gila karena pikiran sendiri atau gila karena dibuat orang? Contohnya misalnya kecelakaan, terus jatuh, kepalanya kebentur, tiba-tiba jadi gila Pak. Sebentar dulu, itu terbentur kecelakaan karena dia kecelakaan mau balap sendiri kan? Iya, bisa jadi begitu Pak. Nah, di situ kan begini Pak ya, tertulis kan, kalau orang gila itu tidak termasuk dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Orang gila tidak masuk dalam ayat itu. Makanya dalam Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh penjahat, ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ya contoh kau ingin kaya, terus gak tercapai, terus kau stres, jadi gila kan? Contoh kau beli nomor togel, ingin kaya, ditipu. Betul nggak? Orang pikiran itu bisa jadi gila. Contoh ini. Ya. Nah, apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya. Kata maut itu berarti bisa hilang ingatan. Kata maut itu kalau hilang ingatan berarti dia sudah tidak selamat. Nah, dari situ ya. Jadi apabila keinginan itu keinginan. Contoh salah satunya saya kasih contoh saja, orang gila keinginan karena dia stres. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Di dalam Amsal toh? Amsal 17 ayat 21 itu, hati yang gembira adalah obat. Nah, seperti obat hati pun senang. Makanya Rasul Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 13 sampai selanjutnya, bersukacitalah. Bersukacitalah. Oh? Jadi kalau orang yang pikiran jelas bisa jadi gila.
Apakah dia selamat? Dia sudah tidak percaya Tuhan Yesus mau. Maksudnya begini, ini ada dua penafsiran dari beliau-beliau ya. Jadi kalau orang yang percaya Tuhan Yesus, tapi saya berpegang pada orang kalau sudah gila itu tidak selamat. Kalau dia sembuh pasti dia selamat. Tapi kalau dia gila karena keinginannya sendiri, contoh yang pertanyaan Bapak kan sangat yang paling sulit dijawab ini kan adalah dia jatuh, dia nggak berpikiran tapi dia jatuh kena celaka, betul? Iya, benar, Pak. Nah, contohnya begini. Ini kan ada dua versi. Kalau dia jatuh celaka dia jadi gila atau dia sengaja. Yang Bapak tanya ini tidak sengaja, oke? Iya, Dia ikut pesawat, dia ikut mobil, tiba-tiba motor dia digonceng, tiba-tiba dia jatuh terus dia jadi gila. Nah, pertanyaannya satu. Selama dia sebelum dia gila, kalau dia percaya akan Tuhan Yesus, pasti dia selamat. Oh, begitu ya. Pasti dia selamat. Ya, tapi kalau dia tidak pernah ke gereja, tukang mabok, tidak percaya Tuhan Yesus, tiba-tiba dia jadi gila. Nah, itu pertanyaan pasti masuk neraka, itu pasti. Iya, Pak. Nah, itu saja. Berarti kalau kepercayaan lain selain apa istilahnya yang tidak percaya Yesus Kristus itu berarti nggak selamat juga ya kalau jadi gila. Orang yang normal saja tidak masuk surga, apalagi orang yang gila, lebih parah lagi, Bro. Benar. Ya kan? Jadi memang di dalam memang secara eksplisit mengenai ayat Alkitab tentang orang gila memang tidak dijelaskan secara eksplisit. Tapi yang saya dapat itu dalam kitab Yakobus ya, karena di dalam 1 Korintus. Sama terkasih, telah selesai ya. Itu tadi luar biasa sekali ya, Pak Bum, Ibu Sofiatul, Lina Wijaya, dengan sabar mengajar kaum muslim yang tidak paham apa arti dan maksudnya ketika dibukakan oleh tim-tim apologet dari Kristen. Mereka akhirnya malu semalu-malunya dan tercengang-cengang ketika sejarah-sejarah teks-teks bahasa Arab yang memang kelakuan Momo seperti itu dan sejarah dari Kadrun seperti itu dan Uclim pada kaget ketika dibukakanlah. Kita di sini maklum saja ya, karena mungkin mereka tidak paham apa arti dan maksudnya, dan mungkin mereka hanya membaca teks-teks bahasa Arabnya saja, dan mungkin mereka hanya malas. Yang penting baca dapat pahala, masuk surga, ketemu bidadari 72 bidadari, dan perempuan ketemu 70 bidadara, begitu ya kira-kira ya, sesuai gambaran surga mereka. Jadi mereka itu penting baca bahasa Arab dan yang penting dapat pahala. Nggak tahu apa arti dan maksudnya, padahal si Momo lagi wik, si Momo lagi ngehe. Yang penting baca dapat pahala. Dan ketika tim apologet Kristen buka data fakta, mereka terkencing-kencing sampai malu semalu-malunya ketika kitab-kitaban hadis dibukakan dengan terang. Yang tadinya gelap semoga menjadi terang, dan semoga ucil atau kadrun yang menonton segera bertobat ya. Ikuti jalan yang lurus. Tiap hari ucil minta jalan yang lurus, nabinya minta didoakan, umatnya minta jalan yang lurus. Jika ingin selamat, ikut Yesus, jangan ikut yang mudah-mudahan. Teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share video ini, dukung terus channel ini ya. God bless you.